What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.3 beta 1. Udah iOS 16.3 meskipun masih version beta. Di video kali ini gue akan ngasih tau ke kalian apa aja sih yang baru pada iOS 16.3 beta 1 ini. Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, sebelumnya gue mau minta maaf dulu kalau kalian nontonnya sedikit terganggu dengan garis di LCD gue. Ya, ini LCD-nya bermasalah gara-gara push rank. Biasalah, kalau push rank kagak naik-naik kan jadi gini nih. Ya, intinya gue mau say sorry dulu. Dan beberapa hari lalu setelah update iOS 16.2 yang udah gue bahas di sini, iOS 16.3 resmi dirilis sama Apple meskipun dalam version beta. Ingat, ini masih version beta, yaitu masih tahap uji coba, dan itu sudah dirilis oleh Apple. Tapi tidak hanya itu aja, Apple juga merilis iPadOS 16.3 beta 1, macOS 13.2 beta 1, watchOS 9.3 beta 1, tvOS 16.3 beta 1, dan HomePodOS 16.3 beta 1, yaitu jajaran version beta yang dirilis oleh Apple ya. Oke, langsung aja. Yang akan gue bahas pertama yaitu size update-nya. Di sini gue menggunakan iPhone XR ya, karena gue kemarin sempat masuk ke iOS resmi lagi. Jadi pada saat gue mau masuk version beta lagi, jadi gue download semuanya, alias download ulang. Ya, size-nya itu 4GB ya. Jadi ini dalam bentuk full version, dalam artian beta versionnya. Tapi nanti kalau pada saat kita update ke 16.3 dari 16.2, kemungkinan sih nggak 4GB ya. Dan size ini tentunya berbeda-beda setiap device. Oke? Ya, langsung aja. Yang baru pada iOS 16.3 beta 1 itu adalah terkait Edge Security Key, dimana kita tahu ya, fitur iCloud Protection yang ada pada 16.2 yang udah gue bahas juga di sini, kalian bisa nonton. Itu akan available untuk semua region di tahun 2023. Nah, iOS ini kemungkinan akan dirilis di Januari kayaknya ya. 1 bulan dari sekarang lah kira-kira. Fitur itu adanya di bagian setting. Lalu kita pergi ke profile di sini. Ya, di bagian profile tentunya kita pilih yang password and security. Oke. Nah, di sini adanya fitur Add Security Key. Ya, sebenarnya ini fitur kalau kita cermati, kalau gua baca juga, ini bisa support untuk alat-alat yang mendukung NFC seperti kayak token BCA gitulah ya kira-kira. Jadi kalau kita misalkan kita add security key-nya, ya maka akan tampilan seperti ini ya, security key. Jadi dia akan terhubung dengan alat lagi. Kalian bisa lihat third party security key ya, hardware. Oke, kalian tinggal add security key-nya dan kalian tinggal continue aja. Masukkan passcode iPhone kalian. Nah, ini dia. Insert and active your first security key if you have a compatible NFC key. Jadi kayaknya kedepannya kita harus memiliki alat lagi untuk keamanan lebih meningkat lagi. Dimana ini ada add security key. Kalau gue berdasarkan yang gue pelajari, gue merasa ini semacam kayak token BCA gitu lah ya. Cuman disimpannya berdasarkan dengan alat, dan kayaknya ini teknologinya menggunakan NFC kayak gitu. Gue belum tahu banget sih karena gue belum punya alatnya. Karena kalian bisa lihat sendiri alatnya seperti ini ya, kira-kira pada gambar kayak gini. Nah, kedepannya sih pastinya adalah beberapa toko-toko di Indonesia yang akan jual produk tersebut pastinya ya. Karena mengingat ini juga penting untuk keamanan dalam data kita di iPhone. Seperti itu coy. Oke, ya karena gue nggak ada, gue cancel aja lah ya. Tapi sebenarnya kita tuh nggak perlu repot-repot add security key sih sebenarnya. Cukup menggunakan legacy kontak juga udah oke sih, atau account recovery. Kedua fitur ini sebenarnya udah cukup sih. Tapi kalau mau lebih baik lagi secara keamanan ya menggunakan security key ini kayak gitu. Lalu selanjutnya desain UI pada saat transfer musik dari iPhone ke HomePod, begitu sebaliknya itu ada perubahan. Cuman gue udah coba-coba nih dari kemarin, tidak berhasil dan tidak berjalan gitu loh. Gue udah coba transfer, harusnya tampilannya akan UI-nya seperti ini nih, seperti di gambar. Harusnya seperti itu, cuman gue juga bingung kenapa nggak berjalan ya di iPhone XR. Ataukah itu hanya berjalan untuk iPhone yang seri baru? Kita nggak tahu. Karena ini masih version beta, jadi gue nggak bisa memastikan benar-benar kalau iPhone XR nggak kebagian. Tapi kita nggak tahu, lihat aja nanti. Itu tampilannya akan seperti itu pada saat kita mendengarkan musik dan kita mau transfer nih lagu tersebut ke HomePod kayak gitu. Tampilan UI-nya akan berubah seperti itu. Nah, ngomong-ngomong musik, sebenarnya si Apple Music ini sedang bener-bener gencar memperkenalkan
memperkenalkan Apple Music Sync. Sayangnya di iPhone XR nggak bisa. Jadi berdasarkan video sebelumnya di iOS 16.2 gue bahas di sini. Di situ gue jelaskan terkait Apple Music Sync. Beberapa musik tuh sebenarnya masih ada yang belum kompatibel. Dan akhirnya Apple di sini membuat satu kolom atau gue bilangnya apa ya, sebuah banner lah ya, sebuah page gitu ya di dalam menu browse ini. Jadi ada seperti ini dan kita bisa cek musik apa aja yang sudah kompatibel dengan Apple Music Sync. Di sini berdasarkan genre juga ada ya, berdasarkan Made to Sing ya. Jadi di sini Apple benar-benar memperkenalkan Apple Music Sync ini, dan ini adalah beberapa lagu-lagu yang sudah mendukung, dan pastinya kedepannya akan semua lagu sih, gue yakin sih, karena ini kan salah satu fitur ya. Tetapi sayangnya ini tidak bekerja untuk iPhone XR ya. Jadi kalau misalkan gue cobain di sini, lalu gue pencet lirik di sini, nah kalian bisa lihat cuma real time liriknya aja yang berjalan, kan bisa lihat tuh. Tetapi tidak adanya fitur Apple Music Sync di sini. Lain hal dengan iPhone 14 Pro ya. Seperti ini kalau iPhone 14 Pro kalian bisa lihat, kita tap lirik maka akan ada menu Apple Music Sync-nya di sini ya. Kita tinggal tap maka cuman musik aja dan suara vokalnya menghilang. Seperti itu. Ini gua kecilin suaranya atau audionya, gua kecilin biar tidak copyright. Kayak gitu cuy. Oke. Selanjutnya Apple improve Apple Maps ya. Meskipun nggak terlalu terpakai banget di Indonesia, tetapi Apple Maps ini diimprovisasi lebih detail lagi terkait rating sebuah tempat di map tersebut ya. Misalkan di sini gua search Apple Orchard Road aja. Nah, di sini tuh lebih detail lagi terkait rating dan lainnya ya, kayak gitu. Jadi emang ini sudah diimprove sama Apple. Cuman ya di Indonesia kayaknya agak-agak kurang sih Apple Maps. Gua lebih setuju untuk menggunakan Google Maps kayak gitu. Ya, karena ini masih beta 1 jadi nggak terlalu banyak pembaruannya. Mungkin nanti akan ada terus ya di beta 2, beta 3 dan beta 4. Karena kalau kita cek di release note-nya, di sini memang cuman overview aja dan tidak ada isu-isu yang memang harus diperbaiki. Karena memang ini notes-nya ya udah overview aja, general secara version beta udah nggak ada apa-apa lagi. Karena memang ini masih beta 1 ya, jadi 16.3 beta 1 kayak gitu. Selanjutnya gue bicarain performance ya. Di 16.3 iPhone XR ini gue kurang suka. Kenapa? Karena bagian belakang sini nih suka panas. Ini di bagian bawah sini gue kurang suka performance-nya. Cuman gue nggak tahu kedepannya pasti akan diperbaiki sama Apple. Dan ini gue menggunakan iPhone XR ya. Kalau bicara aplikasi scroll sih aman. Cuman gue kurang suka, makin gue sering scroll atau social mediaan, si iOS 16.3 ini di bagian bawah ini lebih panas nih. Beda dengan 16.2 nih, menggunakan iPhone 14 Pro aman-aman aja kayak gitu. Dan ngomong-ngomong soal performance, kayaknya nggak afdol juga kalau gue nggak tes benchmark sekalian ya. Di sini gue akan menggunakan aplikasi Geekbench untuk benchmarknya. Kalian bisa lihat sendiri, iPhone XR, iOS 16.3, prosesor A12 Bionic, memorinya 2,77 GB. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja CPU dan run benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu dulu ya. Sudah selesai benchmarknya, dan untuk single score-nya di sini 1101, lalu untuk multicore-nya 2572. Ya, pastinya kedepannya akan meningkat atau menurun, kita lihat aja. Karena memang version beta itu versi yang menjadi tahap uji coba. Fitur bisa muncul pada saat rilis atau publiknya dirilis, bisa jadi tidak jadi fitur itu muncul. Jadi memang seperti itu ya, tahap beta. Dan ini menurut gua nih sekedar angka aja untuk benchmark si iPhone XR di iOS 16.3. So far sih memang dari performance ya aman-aman aja. Cuman kekurangannya gue kurang suka aja tuh bagian bawah di sini nih suka panas nih. Ini gue nggak tahu kenapa deh. Emang iPhone-nya yang sudah harus ganti atau memang bug pada iOS 16.3 beta 1 ini kayak gitu. Lalu kita bahas baterai sekarang. Kita cek di sini. Ini baterainya udah nggak karuan sih sebenarnya pemakaiannya. Kita cek ke bagian baterai. Kalian bisa lihat sendiri activity-nya. Nah, cepet banget ya. Charger scroll habis. Charger scroll habis ya. Last chargernya memang baru 2 jam yang lalu, 93%, dan screen on-nya ini 7 jam. Kalian bisa lihat pemakaian di TikTok, Instagram, Twitter, bolak-balik terus itu aja ya, scroll terus. Cuman so far gue tetap puas dengan kondisi baterai iPhone XR ini, karena menurut gue ya lu mau seawet apa lagi sih, ini iPhone udah lama juga dirilisnya kan. Dan kalau kita cek baterai health di sini apakah masih sama? Ya bener banget masih sama di 82%, belum turun-turun. Kalian bisa lihat baterai health iPhone gue masih aman, dan gue udah gak pernah mikirin lagi, karena menurut gue baterai health itu kapanpun dan dimanapun pasti akan turun cepat atau lambat kayak gitu. Tapi so far meskipun baterainya ini sudah tidak tangguh seperti dulu-dulu, gue tetap puas dengan kinerja baterai yang ada pada iPhone XR ini, khususnya di iOS 16.3 beta 1 ini cuy, kayak gitu. Ya itu tadi yang baru pada iOS 16.3 beta 1. Ingat ini masih version beta, jadi jangan bingung, bang kok gue nggak dapat 16.3, bang kok gue nggak dapat ya. Ya memang nggak semuanya dapat ya, versi beta itu memang beberapa orang aja, tergantung orangnya mau akses atau enggak ya, mau ikutan version beta atau tidak kayak gitu. Oke, ya udah segitu aja mungkin video gue kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa kalian like video ini,
ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.